Halo guys, welcome to our channel Portal Kristal Metatron. Kali ini kita mau bahas tentang topik tentang awan, tentang hujan, tentang pawang hujan, tapi dari sisi-sisi yang lain yang mungkin jarang diketahui atau jarang dipublikasikan oleh orang-orang pada umumnya. Kali ini kita datangan tamu dari Bali. Ini jago macam-macam ini. Kristal jago, terapi kristal jago, terapi bekam jago juga. Terus beliau juga memahami teori-teori tentang frekuensi dan energi, dalam artian ketika bermain dengan kristal, beliau memahami tentang mekanismenya, bagaimana kristal itu bisa di zaman dulu itu kristal dan orgonit itu bisa dipergunakan untuk sedikit banyak memanipulasi cuaca, dalam artian untuk pertanian, perkebunan, seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja. Perkenalkan, Om Heri. Nama saya Heri Prasetyono, perantauan di Bali, dan hari ini kita menyempatkan diri datang ke lokasi ini untuk sekedar silaturahmi dan bagi-bagi pengalaman atau tukar pendapat, tukar pengalaman gitu, saling mengisi. Nah, kira-kira begitu. Saya perantau dari Malang yang tinggal di Denpasar, Bali. Silakan. Oke, langsung mulai aja. Om Heri dengar nggak ada berita yang tentang pawang hujan itulah? Dengarkan ya, pernah dengarkan ya? Iya, dengar saya. Itu ada yang bilang itu mistis, ada yang bilang itu bukan. Kalau menurut Om Heri sendiri itu gimana sih? Apakah itu pakai jin atau itu pakai bantuan iblis kah atau seperti apa sih sebenarnya? Kalau pertanyaannya mengarah ke yang trending topik kemarin sehubungan dengan kegiatan pawang hujan, dengan tidak mengurangi rasa hormat berhubung ditanya. Ya ini kan sudah aku bilang juga, tenang aja. Sudah aku bilang juga dari sudut pandang yang lain yang memang ya, kita dalami. Kalau dari pengalaman saya pribadi perihal penggunaan kristal dan energi kristal dan terhadap cuaca, memang iya. Jadi beberapa video saya sendiri juga membuat kesaksian bahwa kristal itu punya energi dan secara manusia ada yang bisa merasakan dan tidak. Makanya kita membuat video pembuktian terhadap awan gitu loh, dengan pertanyaan berapa jauh daya jangkau energi kristal dan orgonit ini terhadap awan atau alam itu sendiri. Nah, bagaimana kita jelasin ke khalayak ramai tentang jarak cakupan energi orgonit dan kristal ini. Jadi kita arahkan ke atas orgonitnya atau kristalnya dengan cara tertentu, dengan membuat resonans cavity atau ruang resonansi dengan keadaan mendung yang cukup tebal, bisa beralih menjadi langit itu cerah sekali gitu. Nah, dengan pertanyaan apakah energi orgonit itu ada, apakah energi kristal itu ada, iya, mari kita jawab dari video nanti disusulkan, mungkin linknya saya sampaikan, atau kita nanti bikin lah. Jadi berapa jarak awan tersebut di atas dari bumi? Sekilo, 2 kilo, 3 kilo kah? Atau 5 kilo kah? Mengingat dari ketinggian tempatnya dari permukaan bumi, ada yang disebut sebagai stratocumulus, ada disebut sebagai cumulonimbus atau nimbus itu sendiri, dan beberapa awan disebut sebagai SYLP, SYLPH gitu penulisannya ya, SYLP. Jadi itu jenis-jenis awan yang di atas sana. Dan memang iya, dari keadaan mendung bergeser menjadi terang
itu terekam di dalam video. Nah, mengenai kegiatan pawang hujan yang kemarin, semuanya bisa terjadi gitu. Semuanya bisa terjadi. Ada yang memang doa seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan bahwa kegiatan itu lancar-lancar saja dan tidak ada hujan. Pertanyaannya, doa siapa yang dikabulkan? Nah, itu satu. Yang kedua, mari dengan ini obrolan saya ini sangat berakar dari diri saya sendiri. Jadi mohon maaf, bukan tidak menghormati atau bagaimana, berselisih berbeda pendapat itu biasa. Jadi kalau dari saya sendiri, dengan keinginan yang sangat kuat, ya doa itu dikabulkan, kan gitu. Nah, pertanyaannya, apa alat deteksinya bahwa seseorang itu berhasil dalam memindahkan awan hujan sehingga di daerah tersebut tidak hujan. Balik lagi, saya mengajak semua pihak untuk, termasuk diri saya sendiri, untuk merenungi dan berbuat baik lah, berprasangka baik terhadap Tuhan dan berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Dan juga gini, sorry tak potong dikit. Dan juga sebaliknya, kalaupun hujan dan lain sebagainya, apakah hal itu berarti Tuhan atau siapapun lah, apapun itu sebutannya yang di atas sana, itu tidak peduli terhadap event itu, terhadap kita. Nah, makanya itu kan kejadian itu kan terjadi hanya dua kemungkinan, ya, hujan atau tidak. Nah, ya kalau hujan, bagaimana kita bersikap? Apakah pawang tersebut harus dibully? Kan enggak lah. Apakah pawang tersebut dianggap gagal? Juga enggak. Jadi hujan atau enggak, udah itu hak prerogatifnya Tuhan gitu loh. Jadi kalau memang beberapa orang dengan gagahnya berani bilang, oh awan itu kalau tak tunjuk dengan ini bakalan hilang. Kalau enggak gimana, kalau live gitu kan malu. Jadi saya sedang berusaha, semoga Tuhan mengizinkan. Alangkah baiknya begitu. Jadi kalau pertanyaannya mengenai kejadian kemarin itu bagaimana? Ya macam-macam kejadian. Bisa berawal dari diizinkan tidak hujan, ya. Kalau gini aja, kalau memang sakti, pindahin banjir dari tempat satu ke tempat lainnya baru jago. Tapi ini kan sangat rasional kok. Jadi klinik logis, jembatannya apa gitu, sama dengan baik dan buruk itu batasnya apa. Nah, sedangkan kalau untuk kejadian tentang beberapa yang sempat mengaku atau dengan lantang bilang aku bisa ini, aku bisa itu, saya pribadi memilih saya tidak bisa apa-apa, hanya memohon semoga Tuhan mengabulkan keinginan saya, dengan konsekuensi kalau tidak dikabulkan saya harus legowo. Ah, itu loh. Aku jadi mau nambahin dikit. Ya. Ini dari sisi yang lain ya. Kalau ini dari sisi ya memang itu logik lah yang tadi lah. Aku dari sisi yang sedikit aneh, sedikit weird, sedikit tidak logik dan lain sebagainya. Akan mungkin bertentangan dengan apa yang kalian sudah percayai dan pelajari selama bertahun-tahun lalu. Jadi gini, ini cuma mau ngasih tahu aja, cuma mau sharing aja. Jadi kalau kalian tahu film Avatar, Aang, penguasa, pengendali air, api, dan segalanya, itu benar adanya. Dan sebenarnya elemen di bumi itu ada lebih dari itu sih, kayak gitu loh. Ya, saya percaya. Dan air itu adalah salah satunya, kayak gitu. Di bumi ya, di bumi. Kalau di bumi itu hujan, udah pasti hujan air kan, gitu kan. Tapi untuk informasi saja, hujan air yang kita lihat di bumi itu belum tentu sesungguhnya air, kayak gitu loh. Jadi makanya itu apa ya? Kalaupun memang ini
balik lagi ke awal, kalaupun memang benar-benar dibutuhkan pawang, atau yang lebih simpel lagi pawang hujan gitu ya, itu sih secara logika tadi sudah dijelasin. Teknisnya Ya, bisa gitu loh. teknisnya Secara sangat bisa. amat bisa dan lain sebagainya, tapi secara yang lebih luas dan lebih dalam lagi itu harus benar-benar tepat gitu loh. Ya. Harus benar-benar benar dan benar. Nah gini, tak tambahin. Boleh aku nambahin. Ya. Paling tidak dengan niat ya. Niatnya apa di awal gitu loh. Kalau niatnya memohon untuk satu event, oke lah. Tapi kalau keterusan, itu ada kecenderungan usil. Jadi di sini pondasi juga harus kuat, ya. Bukan atas nama pribadi. Aku hari ini tidak mau hujan. Aku mau ke sana. Aku mau ke sana hari tidak mau kehujanan, rugi make up ke salon dan lain-lain. Aku harus singkirkan hujan dulu. Nah, di sini sudah tidak menganggap lagi kepentingan orang lain dalam hal ini. Nah, balik lagi, skill itu ada dan secara teknis bisa dibuktikan dan live ya. Jadi apa sih kita pilih kristal yang mana, digabungkan dengan apa, di model seperti apa, terus dikombinasikan dengan alat apa, dijadikan alat penarik hujan bisa, dijadikan alat pendorong awan di daerah tertentu supaya nggak hujan bisa. Misalnya waktu ngecor proyek besar atau lagi ngaspal di mana. Nah, kita omongin sekarang perkara itu tadi teknis umum ya. Yang benar-benar pakai lampu laser itu kejadian beneran kan? Di saat ada event orang ada basar atau event tertentu, ada expo di mana awan ditembakin gitu, dimanipulasi. Nah, seperti itu yang real dengan peralatan yang bagus ya, dan bisa dilihat, bisa diulang lagi. Nah, kegiatan berspiritual atau menggunakan energi secara fisik atau pikiran kita ini secara mental ataupun psikis bisa juga gitu, bisa juga. Bahkan beberapa pusaka jenis keris-keris tertentu kalau dimodifikasi dan kita kondisikan ya memang bisa. Itu contoh kecil aja ya. Jadi kalau kegiatan kemarin istilahnya kegiatan pawang yang menjadi viral itu, apakah sudah siap gitu loh? Apakah sudah siap dengan nilai proyek yang sedemikian besar? Ternyata Tuhan tidak mengizinkan. Ternyata hujan sangat deras dan direkam seluruh dunia. Ini kejadian. Keseimbangan. Ada satu bocoran tipis-tipis saja. Ya. Ada satu event semesta besar yang sedang terjadi dan itu mengganggu keseimbangannya. Apakah siap pertanggungjawabannya? Apakah sudah siap untuk bertanggung jawab? Itu aja sih. Iya. Dan juga jangan sampai kita tadi seperti avatar mengganggu dan lah. lain sebagainya itu beneran nyata dan itu bukan buat kegayaan gitu. Dan itu tanggung jawab yang gede banget, yang berat banget kayak gitu. Kita geser karena ini berpotensi, sangat amat berpotensi merusak keseimbangan. Yang mau aku sampaikan gitu. Ya, benar. Jadi tadi ya saya pribadi ngasih masukan, apa sih kadar baik ya, timbangan kadar baik dan kadar buruk perilaku kita ini, timbangannya apa, alat ukurnya apa. Sama juga kita pengen melihat energi yang naik itu alat ukurnya apa gitu loh. Energi yang naik menuju awan dan menggeser ke sana kemari itu alat ukurnya apa gitu. Sampai saat ini kan masih belum, tapi yang bisa diterima, bukan berarti tidak ada. Yang tidak terlihat itu pasti tidak ada. Yang sudah pasti benar. Yang sudah kita lihat dengan alat listrik, dengan kekuatan watt sekian, dengan penggunaan lampu jenis ini, lensa jenis tertentu, supaya ditembakkan ke arah mana. Nah itu kan untuk menjadikan lahiriah, dilahirkan gitu loh, dibuktikan secara visual dan secara teknis ilmiah. Nah sedangkan keberadaan makhluk lain yang jadi kambing hitam, nih misalnya, oh dia pakai energi dari makhluk lain, ada istilahnya makhluk taklukan untuk bisa diperintah begini dan begitu.
itu juga bukan rahasia umum, udah umum. Jadi bagaimana wajan bisa pindah ke perut kan gitu, ada buah kelapa bisa pindah ke dadanya seseorang, itu kan juga bukan perkara baru, dan secara sains susah kita buat sainsnya. Nah, ini saya hanya ngingetin bahwa boleh kita berbuat, boleh kita bertindak, baik itu perorangan, diongkosi maupun gratis, atau kesadaran pribadi ataupun usil. Nyoba ini nyoba sesuatu boleh, tapi tolong dipikirkan lagi jangka panjangnya. Jadi misalnya kejadian ngusir awan mendung supaya tidak hujan di tempat itu, tapi akhirnya di tempat lain banjir sampai hancur-hancuran. Apakah ada keadilan misalnya? Tidak ada kan? Dan itu penanggung-jawabannya berat banget. Pengadilannya seperti apa? Jadi misalnya di tempat yang kita maksud di sini tidak hujan, tapi awan kita geser kemana dengan terserah ya, alam yang ngatur. Tapi faktanya akan menimbulkan bencana di lain tempat karena kelebihan. Dan itu seperti apa gitu loh. Jadi mari untuk bijak lah. Saya ngajak diri saya sendiri kok untuk bijak. Makanya di beberapa postingan saya pribadi sih menyebutkan tidak sedang bermaksud menjahili alam, tapi hanya sedang ingin melihat daya jangkaunya aja. Begitu awan bergerak sudah saya matiin gitu. Saya nonaktifkan, gitu aja sih. Dan memang iya. Makanya ini aku mau senggol sedikit ya tentang penggunaan orgonit, sensor segala rupa itu, apalagi yang untuk hujan dan lain sebagainya ya, bukan untuk penggunaan pribadi, misal untuk lebih spesifik ya, lebih spesifiknya pribadi, ya jangan sembarangan lah gitu, jangan sembarangan pasang dan lain sebagainya kayak gitu loh. ada pertanggungjawabannya kok. Kayak gini loh, belajarlah untuk punya konsep ini loh, apa yang kita lakuin itu wajib yang terbaik untuk kita, untuk semua pihak yang terlibat dan atau terdampak, dan juga untuk semesta. Itu aja sih Ya, jangan ya paling tidak oleh-oleh dari Bali lah. jangan Berkata yang baik, bertingkah laku yang baik, berpikir yang baik. Ya semoga dengan segala hal yang sudah dipertimbangkan akan jadi baik. Nah, kalau nanti ada kejadian udah dipublisitas, ternyata keadaan terbalik, jawabannya bagaimana? Nah, itu nilai proyek yang sangat besar juga. Apakah ada penalti kalau hal target itu terbalik? Itu aja sih, saya ngajak semua pihak untuk tidak gegabah dan tidak membuat statement yang menyerang atau bagaimana. Ya, yang patut saya syukuri, doa kita dikabulkan. Itu aja sih, doa kita bersama dikabulkan. Bukan hanya satu titik bagi saya loh ya. Kalau kejadian kemarin bukan hanya karena satu orang yang melakukan itu hujannya nggak turun, itu doa seluruh peserta, doa seluruh penonton, doa seluruh rakyat Indonesia, doa seluruh warga Lombok, dan doa pawang itu sendiri. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya acungkan jempol bahwa sudah mau jadi tameng di depan seperti itu ya, menyediakan diri dengan resiko menghasilkan duit segitu, resikonya segitu gitu loh. Itu ada yang pro kontra itu kan jelas. Itu aja. Satu poin terakhir lagi untuk manusia-manusia yang memang dipercaya sebagai avatar. Entah itu satu elemen ataupun lebih, jangan sembarangan. Itu aja. Ya, itu semua jawabnya ada karma pala ya, ada lebih dari karma, lebih dari urusan karma. Itu terbawa kemana-mana kayak gitu sih. Dan ingat dimensi waktu, dimensi ruang tuh ya banyak banget lapisan. Karena alam bukan hanya sekedar alam yang bisa kita lihat sekarang ini, ada dimensi lain, dan itu saudara kita juga. Saudara kita juga. Satu ingat itu. Di luar semesta. Diri kalian juga ada juga. Di tempat lain juga ada. Itu aja sih.
kode-kode. Hati-hati bawa niat, hati-hati bawa perilaku, hati-hati berpikir, hati-hati bertindak, itu aja sih. Terjaga hati, sudah gitu aja. Catatannya kita bawa mati kok, kalau masih percaya ada kehidupan sesudah mati, itu aja. Saya ngajak diri saya sendiri untuk hati-hati melangkah, untuk hati-hati bertingkah laku, ngomong, ya itu Sino aja. juga nyampein pesan, karena Sino pun bikin video-video seperti ini sama sekali nggak sembarangan. Itu sudah pasti ada komando-komando keras dari banyak pihak gitu sih. Dah, itu dulu salam dari Portal Kristal Metatron Sidoarjo. Terima kasih buat Om Heri dari Bali. Terima kasih. Oke, kita jumpa di video selanjutnya. Makasih. Kita sedikit bermain-main dengan awan. Ini ada rose quartz. Ini cuma gulungan stiker biasa, kertas stiker biasa. Cobek sambel. Biar kuat dorongannya langsung kelihatan. Lubang itu langsung kedorong. Karena di atas kita ini cerah sekali cerah. Ya, nggak kelihatan. Kamu dari situ, dorongannya kelihatan. Dana bahwa kristal punya power, punya yang goleran kan kayaknya nggak ada rasa apa-apa, tapi benar-benar abstrak. Dan di belakang kita ini bening sekarang, nggak ada awan sama sekali. Balik lagi kita, awan kamu lagi. Awannya sudah mulai pecah. Udah segini dulu video ini. Thank you.